Di video kali ini, aku bakalan ngebawain alur cerita dari anime Gaikotsuki Kisama episode 11 dan 12. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Yuk langsung aja kita rebahan dan nikmati ceritanya. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, dan komennya di channel ini. Biar aku makin semangat buat bikin konten. Thank you, Mina. Di episode sebelumnya, Ark dan Ariane yang lagi dalam perjalanan menuju kerajaan Revlon gak sengaja bertemu dengan Karsi, seorang elf peneliti monster yang udah lama tinggal bersama manusia. Akhirnya karena mereka membutuhkan peta kerajaan Revlon, Ark dan Ariane pun bersedia membantu Karsi menangkap sandworm untuk diteliti. Terus, di part terakhir kali ini, kita diperlihatkan Ark dan Ariane yang udah sampai di ibu kota kekaisaran Revlon Suci. Nah, di Revlon Suci ini perbudakan dan penjualan elf udah jadi hal yang biasa dan legal buat dilakuin. Akhirnya untuk nyari tempat para elf diculik, mereka berdua pun ngeputusin buat berpencar dan bertemu lagi saat matahari tenggelam. Ark bersama Ponta langsung nyari info sekaligus kulineran di kota itu. Ternyata menurut info yang didapat, beberapa penduduk di sana banyak yang hilang akhir-akhir ini, dan sering terlihat penampakan monster di perbatasan kota. Terus pas Ark mau balik buat ketemu sama Ariane, dia malah nemuin seorang gadis yang lagi digangguin sama 3 orang om-om mesum. Ark dengan sigap langsung nyelamatin gadis itu. Nah, karena kesenangan, si gadis itu pun langsung melukin Ark. Tapi pas lagi asik-asiknya pelukan, ternyata Ariane datang dan ngeliat kelakuan mereka. Alhasil Ariane pun langsung emosi berat dan mengusir gadis itu untuk pergi. Bahkan Ariane pun gak mau dengar penjelasan dari Ark. Wah, kayaknya si Ariane ini udah mulai cemburuan ya sama si Ark. Nah, ternyata 3 orang tadi adalah bawahan Fumba yang disuruh nyari gadis-gadis buat makanan monster-monsternya. Tapi karena gagal, akhirnya ketiga orang tadilah yang dimakan sama monster punya Fumba itu. Setelah itu, tampaklah Ark dan Ariane yang udah nemuin markasnya Fumba. Dan menurut informasi yang didapat sama Ariane, di tempat itulah para elf ditahan. Wah, Nona Ariane, kamu hebat juga ya bisa dapetin informasi sekeren ini, kata Ark mencoba memuji Ariane. Ya iyalah, aku gitulah. Daripada kamu kerjaannya cuma meluk-melukin cewek doang, jawab Ariane dengan ketus. Ternyata si Ariane itu masih belum selesai ngambek sama si Ark. Nah lo Ark, makanya jangan meluk-melukin cewek sembarangan. Hehehe. Kemudian mereka berdua pun segera menyusup ke markas musuh tersebut dan berhasil nemuin ruangan rahasia. Ark dan Ariane pun menyadari kalau ruangan rahasia itu dipenuhi oleh aroma monster yang sangat ganas. Dan bener aja, setelah ngelumpuhin penjaga di sana, mereka pun melihat penjara bawah tanah yang dipenuhi dengan sisa-sisa keberadaan monster buas. Dan pas lagi seru-serunya menginvestigasi, tiba-tiba Fumba muncul di hadapan mereka. Fumba pun kegirangan saat melihat ada cewek elf seksi di hadapannya. Wah, Nona, bodimu seksi banget deh. Oke, mulai saat ini kamu adalah cewekku. Setelah Fumba mengeluarkan kata-kata itu, sikap Ariane tiba-tiba berubah dan langsung menyerang Ark. Kayaknya Ariane ini kena genjutsu dari Fumba. Ark pun mencoba ngegunain sihir anti-curse buat ngebalikin kesadaran Ariane. Tapi hal itu gagal dan gak membuahkan hasil. Namun, Ark menyadari kalau ada sesuatu di dalam tubuh Ariane. Dia pun langsung nyuruh Ponta untuk menyusup ke dalam jubahnya Ariane. Dan bener aja, Ponta nemuin monster kelelawar di punggung Ariane. Lalu setelah Ark menghancurkan kelelawar itu, Ariane pun langsung jatuh pingsan. Kemudian Ark langsung mengganti targetnya ke Fumba. Ternyata si Fumba ini adalah penyihir monster dari klan Rosombanya. Dia mampu mengendalikan monster sekuat apapun. Dan kejadian-kejadian yang melibatkan monster belakangan ini adalah ulah dari si Fumba itu. Tanpa basa-basi lagi, Ark pun langsung bertanya tentang keberadaan elf yang ditangkap olehnya. Tapi Fumba ngejawab kalau semua elf itu telah mati dan udah menjadi santapan bagi monster-monsternya. Ngedengar ocehan Fumba tersebut, Ark pun langsung emosi dan ngebunuh monster milik Fumba dengan sekali tebas. Tapi kayaknya Fumba gak gentar dengan kekuatan Ark. Dia langsung nge-summon puluhan monster peliharaannya untuk ngebunuh Ark. Tapi dengan mudah, Ark mampu mengalahkan monster-monster itu. Namun saat Ark lengah, Fumba langsung mengincar Ariane. Untungnya Chome datang tepat waktu dan ngebantuin mereka berdua. Rupanya Chome dan teman-temannya juga udah ngebunuhin monster-monster milik Fumba yang masih tersisa. Alhasil Fumba pun kehilangan pasukannya. Loh Nona Chome kok bisa datang ke sini? Tanya Ark kebingungan. Lah, kan aku yang ngasih tahu tempat ini ke Ariane. Emangnya dia nggak ngasih tahu kamu apa? Enggak tuh, soalnya Ariane dari tadi ngambek sama aku.
Lah, ngambek kenapa? Tapi sebelum Ark jawab pertanyaan Chiome itu, tiba-tiba ruangan tempat mereka berada itu bergetar. Ternyata makhluk ganas yang dipelihara sama Fumba ngamuk gara-gara belum dikasih makan. Lalu setelah keluar dari tempat itu, Ark dan Chiome akhirnya ngeliat kalau monster yang ngamuk itu adalah seekor Hydra. Monster sihir elemen air level tertinggi yang sangat kuat. Tapi ternyata nggak cuma itu aja. Rupanya Hydra juga dijuluki sebagai monster perusak negara. Dan sepertinya Hydra inilah yang kemarin sempat disebut-sebut oleh Kaisar Revlon Suci sebagai salah satu rencana jahatnya. Lalu tiba-tiba aja Hydra tersebut menyadari kehadiran Ark sama Chiome. Dia pun langsung mengeluarkan serangannya ke arah Ark. Rasain tuh, langsung mampus kan kalian? Hahaha. Teriak Fumba kesenangan. Setelah itu, Fumba pun segera memerintahkan Hydra untuk bergerak menuju kota. Kayaknya dia berencana buat ngehancurin kota dan menjadikan para penduduk sebagai santapan Hydra. Lalu di tempat lain, tampaklah Ark dan Chiome yang selamat dari serangan tadi. Rupanya si Ark ini tuh sempat ngeluarin sihir Kekai buat berlindung dari serangan tersebut. Terus tiba-tiba aja mereka berdua kaget saat mendengar suara Ariane. Ternyata dia udah siuman. Dan kayaknya Ariane marah banget sama perbuatannya Fumba. Saat itu badan Ariane diselimuti aura merah yang menyala-nyala. Sepertinya dia udah siap buat ngamuk dan menghabisi Fumba. Aku udah tahu semua perbuatan Fumba. Hey Ark, ayo kita habisi dia. Aku sangat marah dengan semua perbuatannya pada kaumku. Akhirnya mereka pun setuju dengan ajakan Ariane tersebut. Namun karena Ark melihat Hydra yang lagi menuju kota, dia pun memutuskan buat berpencar sama mereka. Jadi cuma Ariane dan Chiome lah yang akan menghajar Fumba. Sedangkan Ark bakalan ngalahin Hydra sendirian. Lalu pada saat yang sama, tampaklah Kaisar Domitianus yang lagi dapat laporan dari bawahannya. Jadi ternyata selama ini mereka tuh cuma manfaatin Fumba buat diteliti sihirnya. Dan berkat hal tersebut, mereka pun berhasil ngebuat cincin hitam yang bisa mengendalikan monster-monster ganas. Terus karena tujuannya udah tercapai, Kaisar Domitianus pun berniat buat menyingkirkan Fumba. Kembali ke pertarungan. Ark yang berusaha ngalahin Hydra langsung menebasnya dengan jurus andalan. Bahkan, Ark juga ngeluarin semua skill-skill bertarungnya buat ngalahin Hydra. Namun kayaknya semua serangan itu gak berdampak besar, karena Hydra bisa terus beregenerasi. Hingga akhirnya Ark pun mutusin buat pakai sihir yang cukup overpower. Saat itu juga Ark langsung mensummon iblis neraka yang sangat kuat, yaitu Ifrit. Hei perusak negara, sekarang kamu udah gak bisa maju atau mundur lagi, karena aku akan segera mengalahkanmu. Tampaknya Ark udah mulai serius buat ngelawan monster Hydra tersebut. Lalu Fumba yang kaget saat melihat Ark mensummon Ifrit langsung panik. Dia pun berusaha buat menyerang Ark dengan seluruh kekuatannya. Tapi belum sempat Fumba ngapa-ngapain, Ariane dan Chiome udah muncul di belakangnya. Mau gak mau Fumba pun harus berhadapan dengan mereka. Tanpa basa-basi lagi, Ariane pun langsung maju buat menyerang. Dan pada saat yang sama, Chiome juga ikut melemparkan kunainya ke punggung Fumba. Lalu karena gak bisa menghindar lagi, Fumba pun terluka, dan pola sihirnya jadi rusak. Ternyata selama ini Fumba mengendalikan para monster menggunakan pola sihir yang ada di punggungnya. Dan bila pola tersebut rusak, maka kekuatannya untuk mengendalikan monster juga akan hilang. Sialan, jangan salahkan aku ya. Sekarang Hydra udah ada di luar kendaliku, kata Fumba sambil ketawa-ketawa. Namun si Ariane tetap kelihatan tenang, karena dia yakin kalau si Ark pasti bisa ngalahin Hydra itu sendirian. Akhirnya, karena udah marah banget, Ariane pun langsung menyerang Fumba pakai sihir terkuatnya. Dan saat itu juga Fumba langsung kebakar habis oleh sihirnya Ariane. Sedangkan di tempat lain, tampaklah Ifrit yang lagi ngehajar Hydra habis-habisan. Terus dengan gercep, Ark pun langsung lempar tubuh Hydra ke udara biar bisa dihancurin sama Ifrit. Kemudian, Ifrit pun ngeluarin semburan apinya buat ngebakar habis tubuh Hydra tersebut. Dalam sekejap, tubuh Hydra itu langsung hangus gak bersisa dan berhasil dikalahkan. Lalu setelah itu, Ark pun langsung pergi menemui mereka berdua. Ark, itu apa? Tanya Ariane kebingungan. Oh, itu Ifrit, monster panggilan dari dimensi lain. Tenang aja, bentar lagi dia hilang kok. Aduh, Ark, kamu tuh emang gila banget ya kekuatannya. Tambah Chiome. Terus tiba-tiba aja burungnya Danka datang buat ngasih kabar ke Ariane. Ternyata Putri Yuriarna udah menemui tetua elf dan mengatakan kalau dia bakalan mencari para elf yang telah diculik manusia.
Bahkan Putri Yuliarna juga ingin mewujudkan kehidupan yang damai bagi elf dan manusia. Oleh karena itulah, misinya Aryani untuk menyelamatkan para elf tersebut dihentikan. Tapi kayaknya si Aryani ini tuh nggak begitu senang sama hal tersebut. Bahkan dia masih nggak percaya kalau manusia mau melakukan sesuatu untuk membantu para elf. Lalu di tempat lain, tampaklah Pangeran Sek yang kelihatannya udah mengetahui pergerakan Putri Yuliarna. Namun dia nggak tinggal diam dan berniat buat memantau rencananya Yuliarna. Sedangkan Putri Yuliarna sendiri kayaknya udah sadar kalau kemarin itu dia beneran udah mati. Tapi tiba-tiba aja dia dihidupin lagi sama seseorang. Oleh sebab itulah, Putri Yuliarna berniat buat mengabdikan hidupnya untuk berbuat baik dan membantu para elf. Lalu kita kembali ke Art. Karena misinya udah selesai, dia pun berniat buat balik ke desa Lalatoya bersama Aryani dan melanjutkan petualangannya di dunia tersebut. Tapi di tengah jalan, Art pun ngebuka helmnya di depan mereka semua. Xiaomei yang belum pernah lihat muka Art itu pun langsung ketakutan. Akhirnya, Aryani pun ngejelasin kalau wajahnya Art jadi kayak gitu karena sebuah kutukan. Maka dari itu setelah mereka sampai di Lalatoya nanti, Aryani bakalan nganterin Ark ke mata air yang bisa ngilangin semua kutukan. Ngedengar hal tersebut, Ark dan Ponta pun jadi makin semangat. Mereka berdua gak sabar buat ngelanjutin petualangannya. Bahkan, Ark juga bilang kalau dia tuh pengen banget mampir ke desa ninjanya Xiaomei. Nah, inilah akhir dari anime Gaikotsu Kishisama. Wah, gimana? Seru banget ya petualangannya tengkorak overpower yang satu ini. Dan kalau dilihat-lihat, kayaknya ceritanya Art gak bakalan selesai sampai di sini aja deh. Semoga aja ada season 2-nya guys. Oke deh, dan berakhirnya episode kali ini, maka anime Gaikotsu Kishisama udah tamat ya. Jadi, sampai ketemu lagi dengan anime-anime di season baru nanti. Jangan lupa buat subscribe, like, dan komen di channel ini ya. Kalian juga bisa follow sosmed aku dan channel-channelku yang lain. Linknya udah aku taruh di deskripsi. Oke deh, sekian dulu ya videoku kali ini. Semoga bisa menghibur kalian ya. Ja, mata nih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.